Puji Tuhan, kita berjumpa dalam acara Sate B3. Saat teduh bersama Bapak-Bapak beriman. Kita akan belajar mengenai battle Yakub. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Oleh karena itu, mari kita buka Alkitab kita. Kejadian 28 ayat 16 sampai dengan 22, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kawan sehati dalam Tuhan, setelah Yakub bangun dari tidur dan mimpinya, ada 4 kenyataan yang perlu mendapat sorotan dan perhatian kita. Yang pertama, Allah hadir. Kemudian ada batu yang diurapi, ada nasar karena berkat, dan ada persepuluhan. Yakub benar-benar sadar bahwa Allah hadir saat dia merasa tak mungkin ada kehadiran Allah. Kenyataan adanya malaikat yang naik turun surga itu, dan firman Tuhan yang menyatakan diri dengan jelas tentang kehadirannya, menjadi landasan keyakinan iman Yakub yang diwujudkan dalam pengabdian dengan mengurapi batu yang menjadi bantalnya, menjadi tugu sebagai Betel, rumah Elohim, Baitullah, rumah Allah. Di sana Yakub menerima peneguhan bahwa Tuhan Allah Abraham akan memberkatinya. Dan saat itu dia bernasar, bila itu nyata, bila itu terjadi, dia akan menjadikan Tuhan itu Allah sesembahan pribadinya. Dan di Betel ini dia akan memberikan persepuluhan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Kawan sehati dalam Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari kenyataan historis ini? Penyertaan Tuhan dan berkat-Nya yang tak terkira mendorong seseorang dipenuhi dengan ucapan syukur yang diwujudkan dalam ibadah kepada Tuhan. Ada pengurapan, bait Allah, dan persepuluhan. Di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang hadir mengurapi dan menyertai orang percaya. Sebagai orang percaya, kita memang bait Allah. Namun demikian Allah juga mau ada tempat khusus di mana kita dapat merasakan kehadiran Allah. Dan itu realitas bait-Nya. Sekali lagi, persepuluhan di sini bukan karena perintah hukum Taurat. Karena Taurat Tuhan belum diturunkan, bukan pula merupakan kewajiban. Tetapi rasa syukur yang keluar dari hati yang syarat dengan pengalaman kehadiran Allah dan berkat-berkat Allah yang luar biasa. Kalau Anda percaya Alkitab, ada
pasti mengalami kehadiran Allah. Setidaknya setelah kita bertobat, beriman kepada Tuhan Yesus, lahir baru dan dipenuhi dengan sukacita. Anda meluap dengan semangat untuk beribadah kepadanya. Datang kebaktian di gereja bukan kewajiban yang memberatkan. Bukan sekedar umumnya demikian. Bukan pula kebiasaan. Bukan pula budaya. Tetapi hati yang melimpah dengan syukur dan sukacita yang ingin berjumpa, bersekutu, dan menikmati Bapanya, Tuhannya, dan hadiratnya. Demikian juga persepuluhan. Bukan beban yang berat lagi, tapi juga bukan kewajiban. Bukan pula syarat supaya menjadi Kristen. Sekali lagi, tetapi rasa syukur yang melimpah karena besarnya kasih sayang, anugerah, berkat Tuhan yang kita rasakan. Percayalah, kalau kita melakukan segala kegiatan kepada Tuhan dengan sukacita dan syukur, yang muncul dari relung hati yang diurapi, berkat ilahi menyertai. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati saya. Amin. Kita akan tunduk kepala berdoa. Makasih atas kebenaran firman-Mu yang menjadi makanan rohani yang mengenyangkan jiwa kami. Kami berterima kasih karena bisa menikmati berkat-berkat penyertaan-Mu. Buatlah kami menemukan, mendapatkan battle di mana kami bisa merasakan hadirat Tuhan. Sehingga hidup kami dipenuhi dengan rasa syukur yang berwujud nyata dalam kesetiaan kami berbakti. Membayar persepuluhan bukan karena kewajiban, bukan karena beban yang berat, tetapi karena hati yang melimpah dengan rasa syukur yang meluap-luap kepada Yesus yang sudah memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.